Salam sejahtera yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kristina Elis Wijayanti, SPD, mahasiswa PPK dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di LPPK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor peserta 20151171131. Saya guru sejarah di SMK Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Oke. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, mengucapkan syukur bahwa hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan ajaran dan keimanan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, masih dalam posisi berdiri untuk menambah semangat belajar. Berkibarlah benderaku, lambang suci tegak perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatku membela sang merah putih yang berdiri, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Oke, kualitas semuanya hadir. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nanti dilihat dari segi politik, ekonomi, kemudian sosial, budaya, pendidikan, dan militer. Bagaimana kehidupan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kehidupan politik pada masa pendudukan Jepang. Yang kedua, mampu menganalisis kehidupan ekonomi. Yang ketiga, mampu menganalisis kehidupan sosial. Yang keempat, mampu menganalisis kehidupan budaya. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis kehidupan pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis kehidupan militer pada masa pendudukan Jepang. Indikator dan tujuan pembelajaran apa yang saya capai? Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik diharapkan mampu menelaah kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan militer. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas, ini kata kuncinya kan Jepang.
Apa yang Anda ketahui mengenai Jepang? Penjajah. Ada lagi? Negara yang pernah menjajah Indonesia. Oke, terima kasih. Ada lagi? Negara di Asia Timur. Salah satu Asia Timur ya? Terus apa lagi? Negara yang memiliki teknologi yang tinggi. Bagus, dasarnya itu sudah Jepang nanti menjadi negara imperialis. Oke, sebelum masuk kepada diskusi, kita yang videonya. Nanti ada menonton. Tentara kerajaan Jepang ke Nusantara dilakukan melalui 3 jalur penyerangan. Hanya dalam tempo 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda bertekuk lutut di bawah kaki Jepang. Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap Belanda pada 10 Januari 1942. Keesokan harinya, Jepang membombardir Manado dan Kema di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Invasi ini dimaksudkan untuk menduduki Teluk Manado dan Danau Tondano yang menyediakan pangkalan yang bagus untuk pesawat amfibi. Dari Kema, pasukan Jepang dipecah 2. Pasukan pertama menginvasi Kendari, Sulawesi Tenggara pada 24 Januari dan berlanjut dengan menduduki Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 Februari. Bala tentara kedua melakukan invasi ke Ambon, Maluku pada 30 Januari dan berlanjut ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 20 Februari. Oke, Anda sudah melihat mengenai tayangan video tadi ya, mengenai invasi. Dari sekilas video tersebut diketahui bahwa ketika kedatangan Jepang ke Indonesia itu posisi Belanda masih di Indonesia. Jadi bagaimana upaya untuk merebut dari tangan Belanda, maka dilakukan berbagai rangkaian serangan. Pertama itu tarakan. Kenapa tarakan? Karena kaya akan sumber minyak bumi dan seterusnya. Sekarang ibu tanya, kira-kira latar belakangnya apa? Jepang ke Indonesia. Kira-kira latar belakangnya apa ketika Jepang datang ke Indonesia? Ya, sumber daya alam, khususnya minyak bumi. Kenapa minyak bumi itu menjadi kebutuhan penting bagi Jepang? Karena Jepang terlibat dalam perang di Asia Timur atau perang Pasifik. Tujuannya karena ingin menjadikan Asia sebagai kesatuan wilayah. Di Asia ingin menjadi kesatuan wilayahnya. Sekarang itu akan memberikan sebuah permasalahan ketika kedatangan Jepang ke Indonesia. Kira-kira kondisi bangsa Indonesia bagaimana ya? Apakah baik-baik saja ataukah kurang baik-baik saja? Dilihat dari sudut politiknya politik dalam negeri saja. Kemudian ekonominya bagaimana? Kemudian sosialnya, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Oke, karena Ibu sudah memberikan satu permasalahan, Anda akan berkelompok dengan teman kelompoknya. Nanti Ibu akan bagi kelompok politik. 1. Agnes Emang Burit, 2. Agustinus Pian Bruin, 3. Ahmad Evara Ode, 4. Albert Santos Tuli Muda, 5. Ambrosius Seberang Leo, 6. Andreas Pulohera. Kelompok sosial, Christina Wotan, Lucia da Silva, Lucia Siahayon, Maria Ursula Lore, Maria Waton, Maria Josefina Hewek. Selanjutnya, kelompok ekonomi, Anissa Asmarani Putri,
Fabianus Corperinodule, Elizabeth Emma Itir, politik, kelompok sosial dan seterusnya. Kelompok politik ada di depan, kelompok ekonomi ada di belakang, kelompok sosial ada di depan. Ibu berikan LKPD. Sebelum Ibu berikan LKPD, Ibu akan berikan petunjuknya. Lembar kerja peserta didik ini LKPD masing-masing kelompok dengan masalahnya sendiri-sendiri, sudah jelas, sudah spesifik. Petunjuknya analisislah kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nanti per kelompok sudah dibagikan kelompoknya, nama kelompoknya politik, nama kelompoknya ekonomi, dan seterusnya. Jadi nanti kalian tuliskan bagaimana kehidupannya di sini. Kemudian sumber yang dipakai, nanti bahan ajarnya sudah Ibu siapkan. Kemudian bisa browse di internet untuk menggali informasi, silakan boleh. Kemudian setelah selesai waktu yang diberikan diskusi sekitar 15 menit untuk Anda diskusi. Setelah diskusi selesai, nanti setiap kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Jika kelompok ketika presentasi ada kelompok lain yang tidak jelas, maka boleh bertanya. Sudah paham? Di sini kelompok politik, sosial ya, sosial. Di sini kelompok pendidikan. Selamat bekerja. Siap semuanya. Kelompok politik, kelompok ekonomi, kelompok sosial, kelompok budaya, kelompok pendidikan, kelompok militer. Oke, 5 menit lagi. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kalau bisa dimulai, ketika temanmu sedang presentasi, kelompok yang lain itu menyimak dengan baik. Barangkali ketika kelompok sedang presentasi ada sesuatu yang kurang jelas, maka Anda berhak untuk bertanya. Nanti setelah selesai presentasi dan jawaban, nanti Ibu akan memberikan penanggapan biar masing-masing kelompok. Jelas semuanya? Jelas. Kalau jelas, nanti masing-masing kelompok presentasi maksimal. Maksimal itu waktunya
Oke, kalau semuanya siap, semuanya maju. Presentasi, siapa yang menjadi moderator, siapa yang presentasi, mungkin persiapan, nanti ada pertanyaan, nanti siapa yang menjawab, dan seterusnya. Oke, dimulai dari kelompok politik, waktu dan kesempatan. Silakan Mas Sulman. Pagi teman-teman. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kami dari kelompok politik akan berdiskusikan hasil diskusi kelompok. Perkenalkan nama lengkap saya Andreas Purwera. Bersama Menteri Muda, saya Ahmad Karawadi. Saya diskusikan dulu. Teman kami yang bernama Ahmad Karawadi akan membacakan hasil presentasi kami. Kehidupan politik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pemerintahan Jepang adalah pemerintahan militer yang dipegang oleh panglima tentara yang ditempatkan di bawah komando Tentara Wilayah Selatan Divisi Marshal Terauchi yang bermarkas di Dalat, Vietnam. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat atau Bunseibu, Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat Batavia atau Jakarta. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintahan Jepang menempuh cara A. Memanfaatkan orang Belanda yang masih ada di Indonesia. B. Menggunakan organisasi pergerakan nasional dihapuskan kecuali hanya untuk membantu Jepang dan terganti dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang, yaitu Gerakan 3A, Utara, Jawa Kokokai, Peta, Suosam, In, dan Niai. Mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang di Manado. Mengizinkan bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dunia pendidikan dan bahasa resmi adalah bahasa Jepang. Melarang penggunaan bahasa Belanda. Mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok yang mau bertanya. Baik, kami dari kelompok politik akan bertanya apa yang dibedakan tiga. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok politik. Bukan saja Jepang untuk menghadapi rakyat Indonesia itu. Jepang perlindungan Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang saya Asia. Kami dulu presentasi kami. Oke, sebelum lanjut, silakan berdiri semuanya. Kita akan berdiri. Silakan berdiri. Masing-masing berpasangan. Sudah? Sudah itu. Siap? Apa
Kalau ada apa pasti mendapatkan hidup sama halnya ketika kita melakukan sebuah aktivitas kita harus selalu ya apa yang kita dapatkan sama halnya ketika belajar kita harus fokus supaya apa yang kita dapatkan menjadi kenyataan. Oke, sekarang masuk ke kelompok kedua, kelompok ekonomi. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok ekonomi mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, kebijakan ekonomi pemerintahan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan ekonomi. Dua, menerapkan sistem autarki, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri, tetap bertahan, dan melaksanakan produksi barang-barang untuk kepentingan perang. Inilah hasil presentasi kelompok kami. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok-kelompok yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih atas penjelasan. Kami dari kelompok budaya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda. Jelaskan kegiatan pengawasan pertanian dan perkebunan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Kegiatan pengawasan pertanian dan perkebunan yaitu 1. Pengawasan pertanian dan perkebunan diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. 2. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. 3. Pengawasan pertumbuhan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus memonopoli penjualannya. 4. Pembatasan teh, kopi, dan tembakau karena tidak langsung berkaitan dengan hubungan barang. 5. Monopoli tebu dan gula. 6. Pemasangan menanam pohon jarak dan kabar pengolahan pertanian dan perkebunan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok politik ingin memberikan pertanyaan, yaitu mengapa penanaman kopi dan tembakau dibatasi dan meningkatkan penanaman pohon jarak. Karena di jalan dijadikan rumah mesin pesawat terbang dan kegiatan ekonomi Jepang diarahkan untuk kepentingan perang. Oke, selanjutnya dari kelompok sosial. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya bagaimana? Kami dari kelompok sosial ingin mempresentasikan hasil Kehidupan sosial pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat yang terdiri dari A. Golongan teratas yaitu golongan Jepang, B. Golongan menengah yaitu golongan pribumi, C. Golongan bawah yaitu golongan timur asing atau Cina. 2. Pengarahan tenaga manusia yakni kerja paksa yang disebut dengan romusa. Demikian hasil kerja kelompok kami. Selamat pagi guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok budaya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, upacara Seigrei, yaitu penghormatan kepada Deno atau keturunan Dewa Matahari dengan membutuhkan badan menghadap matahari kecil atau para pria. 2. Kewajiban menggunakan tahun Jepang yaitu merah. 3. Kewajiban menggunakan waktu Jepang. Jepang mendirikan pusat kebudayaan atau Keimin Puncak Siloso pada tanggal
Jika ada teman-teman atau dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok pendidikan mau bertanya kepada kelompok budaya. Mengapa Jepang menerapkan upacara Seikari? Ya. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok pendidikan. Karena dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi yang diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan mengundur sesi pertanyaan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, kerja bagus. Selanjutnya kelompok 5. Waktu dan kesempatan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kehidupan pendidikan pada masa pendidikan Jepang di Indonesia. Pendidikan pada masa pendidikan Jepang bertujuan bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, melainkan menanamkan jiwa militerisme dan kesetiaan terhadap Jepang dalam menghadapi bangsa Barat. Jepang menyerangkan semua jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa membedakan struktur golongan apapun dalam masyarakat Indonesia. Yang artinya pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Baik teman-teman, itu hasil diskusi kami. Saya membuka sesi pertanyaan. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Siapa yang mau bertanya? Baik, terima kasih. Kami dari kelompok politik mau mengajukan pertanyaan kami kepada kelompok pendidikan. Pertanyaan, apa tujuan Jepang menyerang semua dan pendidikan di Indonesia? Bagaimana? Ulangi lagi. Apa tujuan Jepang menyerang semua jajaran pendidikan di Indonesia? Baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok politik. Tujuan Jepang menyeragamkan semua jenjang pendidikan di Indonesia adalah semangat kebebasan dan persamaan dengan menghapus diskriminasi sepeninggal Belanda. Menyeragamkan semua jenjang pendidikan, jadi semua berhak mendapatkan pendidikan, siapapun itu, dari status sosial manapun berhak untuk sekolah. Beda dengan masa Belanda yang berhak sekolah hanya yang punya pengaruh besar dalam masa ketika ini Jepang tidak. Kenapa? Karena memang tujuannya satu, bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, melainkan apa? Menumbuhkan semangat militerisme dan kesetiaan terhadap Jepang. Ibu kembali. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami menutup sesi pertanyaan. Dan presentasi kami sekian dan terima kasih. Oke, kemudian kelompok militer. Bapak Ibu, Bapak semua. Sekarang kami saya habis Firdaus. Saya Yaya Destarkim. Saya Fira Yunia Bugis. Saya mendengar Pak Tutu. Para teman, saya persilakan.
kehidupan militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dibagi menjadi dua, militer dan semi militer. Yang pertama militer. 1. Eigo atau pembantu prajurit Jepang, dibentuk bulan April 1945, anggota para pemuda usia 18 sampai 25 tahun. Tugas sebagai barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan ke dalam ketentaraan Jepang seperti memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk, serta pemeliharaan. 2. Peta membela tanah air, dibentuk tanggal 3 Oktober 1944, anggota orang Indonesia yang telah mendapat pendidikan militer Jepang. Tugas mempertahankan tanah air Indonesia. Tokoh peta yang terkenal antara lain Supriyadi Jenderal Sudirman dan Jenderal Gatot Subianto. Yang kedua semi militer. 1. Seinendan atau Barisan Pemuda, dibentuk tanggal 29 April 1943, anggota para pemuda usia 14 sampai 22 tahun. Tugas sebagai tenaga cadangan untuk memperkuat pasukan dalam perang Asia Pasifik. Baik, sekian presentasi kamu. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan belajar dari kelompok sosial ini bertanya kepada kelompok militer. Apa tujuan Jepang membentuk organisasi militer dan militer? Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok sosial. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup sesi pertanyaan. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Oke, baik. Anda sudah diskusi, kemudian sudah presentasi, bagus sekali hasil presentasinya. Sekarang kita buat kesimpulan sama-sama. Yang utama dari kondisi politik. Kondisi politik berarti Jepang membentuk namanya pemerintahan militer. Angkatan Darat ke-15, Angkatan Darat ke-25, dan Armada Selatan ke-25. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Membentuk namanya sistem lain sistem. Oke. Untuk pertanian, bagaimana untuk bertanam yang baik yang seperti apa. Yang kedua, menerapkan sistem autarki. Sistem autarki itu adalah bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi di samping juga memenuhi kebutuhan perang Jepang. Jadi mandiri dan juga membantu Jepang. Kemudian kehidupan sosial. Sosial di sini terbentuk stratifikasi sosial. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas oleh orang Jepang, kelas menengah itu orang pribumi, orang Indonesia, dan yang ketiga kelas bawah itu orang timur asing dalam hal ini Cina. Kemudian kehidupan budaya, membentuk wadah untuk menampung kebudayaan Indonesia. Kemudian di bidang pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Anda sudah belajar mengenai Jepang, baik dari mulai kehidupan politiknya, bagaimana tadi mulai masuknya bagaimana, kemudian sampai menguasai Indonesia dengan perjanjian Kalijati 8 Maret 42 sampai kehidupan politik sampai militer. Nanti pertemuan berikutnya Anda menganalisis mengenai dampak penjajahan. Dampaknya apa yang kita rasakan dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk mengevaluasi apakah saya memahami materi ini atau tidak, siapkan 5 nomor ditampilkan, Anda kerja masing-masing. Oke, silakan lihat di papan proyektor.
Aseswan Sumate. Waktunya 2 menit. Nomor 2. Oke, sudah semuanya? Sudah. Kita bahas satu-satu. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengaku sebagai saudara tua. 2. Mengizinkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. 3. Membentuk partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. 4. Mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Indomaret. 5. Diperbolehkan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pernyataan di atas yang sesuai dengan tindakan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia adalah jawabannya C. Ya, nah, siapa yang benar? Oke, turun. Lanjut. Nomor 2. Tujuan Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer adalah A. Kepentingan strategi militer Jepang. B. Penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. C. Mempermudah dalam mensuplai sumber daya alam. D. Mempermudah pengawasan dari militer Jepang di Asia Selatan. E. Persiapkan menjadi negara militer yang terdiri dari kesatuan militer. Jawabannya A. Oke, nah, pertanyaannya strategi militer. Siapa yang benar? Oke, bagus. Turun. Salah 1, salah 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk kita. Setelah hasilnya, kemudian Ibu menarik kesimpulan bahwa Anda paham tentang materi bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan militer. Oke, karena sesi kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, silakan Anda persiapkan untuk pulang. Barang-barang diletakkan di dalam tas, KPT-nya dikumpulkan di silakan. Oke, KPT. Ada yang belum? Oke, silakan semuanya berdiri. Kita tutup dengan doa. Sebagai ucapan terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Hingga pertemuan selanjutnya menganalisis mengenai dampak penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Oke, yang memimpin doa untuk kelas. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan ajaran dan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.